Halo, selamat bertemu saudara dan saudari sekalian, di mana saja saudara berada. Dari kantor saya di Den Haag, negeri Belanda, eh, saya pada saat ini mau memberikan perhatian dan tanggapan dari edaran yang dipublisirkan oleh John Anari di sosial media. Edaran yang saya maksudkan adalah khusus pernyataan John Anari terhadap almarhum Seth Yavetum Korem. Saya ambil kebijakan dari sini sebagai penerus perjuangan yang dipercayakan oleh para senior, baik Rum Korem, Amos Indei, Ruben Mauri, dan Kaviar, untuk menyelamatkan tekad perjuangan nasional, proklamasi kemerdekaan sepihak tanggal 1 Juli 1971. Oleh dan sebab itu, saya mau mengoreksi cara suatu pernyataan yang Anda, John Anari, publisirkan tentang proklamator 1 Juli Seth Yavetum Korem. Dalam pernyataan saudara, begitu tidak sopan, saya katakan di sini, sangat tidak sopan terhadap seorang senior dan pejuang yang mengabdikan diri bagi bangsa Papua yang kontra politik. Sejak Rum Korem dan para senior lainnya masih hidup, kenapa saudara tidak memanfaatkan masa atau waktu-waktu itu untuk menyurati Rum Korem khusus dan juga para pemimpin senior lainnya tentang status proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971. Kenapa? Kenapa saudara tidak memanfaatkan waktu-waktu yang mereka masih hidup dan aktif baik di luar negeri dan juga pemimpin-pemimpin lainnya baik Philemon Yeristow, Richard Yoweni, dan lain-lainnya yang ada sangkut pautnya dengan proklamasi 1 Juli 1971 waktu mereka masih hidup. Kenapa hal itu saudara John Anari termasuk lain-lainnya yang ada di belakang John Anari, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, alasan apa kalian tidak mendiskusikan itu langsung dengan mereka? Saya pada saat sekarang ini dan seterusnya tetap akan membenarkan tekad perjuangan nasional proklamasi 1 Juli 1971.
Sekalipun saudara John Anari atau siapapun di belakang saya mau membicarakan dan mau mempropagandakan atau menganggap bahwa proklamasi 1 Juli itu adalah hal yang ilegal, saya tidak akan ambil itu penting. Kenapa saya tidak akan ambil hal itu penting? Saya mau lihat sampai di mana saudara-saudara bisa benarkan itu secara hukum sesuai dengan saudara-saudara punya kapasitas atau kepintaran yang saudara miliki untuk membenarkan itu menurut yang saudara anggap bahwa proklamasi 1 Juli adalah hal yang ilegal dan itu tidak benar. Buktikan. Buktikan itu secara hukum. Buktikan. John Anari. Sebelum beberapa hari yang lalu you edarkan baik status Rum Korem dan juga proklamasi 1 Juli, Nicholas Yowe sudah dahulu di tahun 1982 di tanah Belanda sudah publikasikan itu atau sudah edarkan itu melalui buku yang dia tulis atau brosur yang dia tulis tentang 2 generasi Rum Korem. Saya tahu, saya satu-satunya generasi penerus yang waktu Nicholas Yowe masih hidup, sebelum Nicholas Yowe berbalik bergabung dengan Indonesia. Secara polemik, saya menyurati Nicholas Yowe ke Delft. Dan saya minta Nicholas Yowe untuk membenarkan penulisan 2 generasi Rum Korem secara hukum untuk membawa ke meja pengadilan. John Anari, Nicholas Yowe tidak sanggup. Dia menulis dan edarkan lewat buletinnya hanya karena untuk mencari kepercayaan dan nama dari rakyat Papua yang ada di Indonesia khususnya atau yang ada di luar negeri. Cara yang dia lakukan, dia tidak mampu untuk bawa itu kepada pengadilan untuk mengadu status dari proklamasi 1 Juli dan juga Rum Korem. Tidak. Terus beberapa hari yang lalu ketika saya baca, saya lihat apa yang you keluarkan lewat sosial media, saya bilang, John Anari ini dia adalah pengikut Nicholas Yowe, kalau tidak salah. Ada harus. Setiap kali dia punya pemunculan di media sosial hanya bicara tentang resolusi ini, resolusi itu, resolusi ini. Tapi apa yang dia mau capaikan dari resolusi-resolusi yang dia bicara di Amerika Serikat? Saudara Anari, you sebenarnya hadapi siapa? You hadapi pemerintah Republik Indonesia yang menjajah rakyat Papua Barat, ataukah saudara hadapi orang Papua yang melawan pemerintah Indonesia? Saya tetap kontra terhadap pemerintah Indonesia. Saya tidak perlu dengar John Anari. Sebaliknya saudara tidak perlu dengar saya. Tapi ketidaksopanan yang saudara nampakkan akhir-akhir ini, saya menganggap you adalah penerus perjuangan Nicholas Yowe. You sedang menyelusuri telapak kaki Nicholas Yowe dan para pengikutnya, baik keluarganya, baik pengikut-pengikutnya yang ada di tanah Belanda atau di mana saja. You termasuk penerus Nicholas Yowe.
Just karakter dan mentalitas saudara, saya lihat seperti Nicholas Jowe. Saya bisa mengerti atau ada yang membisik kepada saya, ya John Anari dapat pengaruh dari band Kasiepo di Apeldoorn Negeri Belanda. Saya bilang, ya siapa tahu. Siapa tahu. Kalau memang band Kasiepo mempengaruhi dia, itu soal band Kasiepo dengan John Anari. Tapi mereka mau mencapaikan apa kalau terus-menerus menentang proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971. Apa yang mereka mau capaikan? Sedangkan rakyat Papua yang korban hari ini di tanah Papua atau yang selama ini korban dalam perjuangan politik ini adalah mereka yang menentang Indonesia. Bukan menentang John Anari atau menentang siapa. Oleh dan sebab itu, dari kantor saya di Den Haag, saya minta dengan hati yang baik agar John Anari, saudara orang dewasa, segera mengoreksi dan mengeluarkan pernyataan untuk menarik kembali penilaian saudara yang sama sekali tidak sopan. Saya penerus perjuangan proklamasi 1 Juli 1971 yang dideklarasikan oleh Rumkorem dan para senior lainnya. Jadi kalau saudara bicara tentang proklamasi 1 Juli itu hal yang ilegal, berarti saudara menghina para pemimpin-pemimpin lainnya yang sama-sama pada tahun 71 mendeklarasikan proklamasi itu di waris tanah Papua Barat. Bukan saja Rumkorem tapi mereka lainnya. Dan juga kami generasi baru yang sekarang sedang meneruskan dan meningkatkan proklamasi itu secara khusus untuk dibenarkan statusnya di mata perhatian rakyat Papua yang hari ini dan juga yang akan datang. Juga internasional. Saya mohon John Anari segera koreksi. Saya kasih waktu untuk saudara koreksi hal ini. Kalau saudara anggap remeh, saudara tahu resikonya. Saudara tahu resikonya. Saya ingatkan lagi, kalau saudara anggap ini suatu hal yang sepele, ada resiko nanti saudara tahu. Saya bicara di sini bukan karena saya main-main, seperti apa yang saudara suka main-main di sosial media, sama sekali tidak. Saya lihat tindakan saudara, pernyataan saudara adalah cara untuk membenarkan status pemerintah Indonesia untuk menduduki tanah Papua. Oleh sebab itu, you masuk lewat apa saja yang pernah Nicholas Jowe publikasikan di negeri Belanda, lewat buletin yang dia tulis 2 generasi Rumkorem, dan juga oknum-oknum lain yang saya tahu di tanah Belanda, mereka selalu melihat hal itu dari apa yang Nicholas Jowe publisir, hanya untuk melawan tekad perjuangan nasional untuk hadapi Indonesia. Makanya saya selalu katakan dalam saya punya penulisan-penulisan yang sudah-sudah, dalam perjuangan kita ini ada pro dan kontra. Jadi kalau John Anari kalian pro Indonesia, silakan kalian jalankan kalian punya misi atau visi untuk pro Indonesia. Tapi kalau kontra Indonesia dan bergabung dengan saya dan kekuatan yang saya sedang tingkatkan atau sama-sama dengan saya, pemerintah nasional adalah wadah politik yang legal yang sedang membenarkan perjuangan rakyat Papua di Indonesia, di Papua Barat khususnya, yang kontra politik.
Terus kalau John Anari, you tinggal di Amerika, berbicara tentang Papua merdeka, tapi mesti kasih tahu yang jelas. Papua yang mana? Sebab ada Papua yang pro Indonesia, tapi juga ada Papua yang kontra Indonesia secara politik. Nah, itu mesti jelas. Terus sekali lagi dari sini saya minta John Anari segera koreksi dan keluarkan pernyataan berikut bahwa apa yang you tulis you tarik kembali atau you segera minta ampun dan maaf bagi kami yang sedang meneruskan perjuangan proklamasi 1 Juli 1971 sampai hari ini. Saya menanti atau menunggu tanggapan saudara secara sportif sebagaimana saya nyatakan melalui video ini. Sekali lagi, kalau saudara anggap ini hal yang biasa dan abaikan, you tahu resikonya. Demikian dari saya, Simon Sapioper, Presiden Pemerintah Nasional Republik Papua Barat di pengasingan. Kantor saya di Den Haag, alamatnya Thomas Wenkengstraat, nomor 30. Siapa saja bisa datang untuk melihat saya. Selalu kami terbuka untuk melayani dan mendengar siapa saja. Baik hal-hal yang saudara mau hadapi kami atau menanyakan kami secara khusus dari status pemerintah nasional, dari apa yang kami sedang perjuangkan, di tempat kami, di kantor kami, saudara akan dapat informasi yang baik. Tidak perlu saudara dengar dari luar, dari sana sini. Datang, kunjungi kami di kantor saya. Dan saya akan dengan tenang menjelaskan kepada saudara-saudari. Sementara, dan saya tunggu saudara John Anari berikan respons atau tanggapan kembali. Demikian.